An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarullahi wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amala syaitani. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Carilah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu lemah. Dan jika sesuatu musibah menimpamu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku dulu melakukan begini, pasti begini dan begini. Tetapi katakanlah, ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terlaksana, karena mengandai-andai itu akan membuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Mohon penjelasan pada kalimat dan pada masing-masingnya ada kebaikan. Carilah dengan sungguh-sungguh apa yang bermanfaat bagimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah, dan janganlah kamu menjadi lemah. Orang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tetapi baik yang kuat maupun yang lemah, tapi dia punya iman, itu masing-masing punya kebaikannya sendiri-sendiri. Tapi ingat, orang mukmin yang kuat akan lebih bermanfaat atau akan lebih bisa menebar kebaikan selain untuk diri sendiri juga untuk orang lain. Jadi tebaran kebaikan yang ada pada orang mukmin yang kuat itu akan lebih mudah dilaksanakan, akan lebih mudah ditularkan daripada mukmin yang lemah. Contoh, orang mukmin yang kuat, dia akan berdakwah di tengah jalan hujan, dia terkena siraman air hujan, fisiknya kuat, dia tetap bisa menyampaikan dakwahnya. Tapi kalau orang mukmin yang lemah mau menebar kebaikannya dalam dakwah, itu tidak jadi. Kena banyu udan, greges-greges awake, masuk angin, nggak jadi berangkat. Kalau tidak jadi berangkat berarti tidak jadi berdakwah, sehingga tidak jadi menebar kebaikan. Lagi mangkat, ketetesan banyu hujan langsung greges-greges, gebres-gebres, ora sida dakwah. Mau kerja bakti sabilillah, dia engkri-engkrien karena tidak terbiasa dengan tenaganya. Lagi nyekel pacul sedilit nono wis semaput. Ini kurang, tebaran kebaikannya kurang. Maka di sini Nabi perintahkan, ya, ihris ala ma yanfa'uk, usahakan yang bermanfaat untuk kamu. Artinya kebaikan itu biar bisa bermanfaat harus dipersiapkan. Jadi potensi diri itu dikenali untuk menebar kebaikan. Oh, saya potensinya di sini, maka di situ dipersiapkan betul.
secara ilmu dan fisiknya. Oh, saya di sini, maka siapkan betul. Sehingga menebar kebaikan itu tidak ngawur, tetapi betul-betul terukur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sesuai dengan kemampuan masing-masing untuk menebar kebaikan. Kalau Allah beri kekuatan harta misalkan, berarti pada harta itu potensi kebaikan yang luar biasa. Lah kok tiba-tiba orang yang diberi kekuatan harta oleh Allah, lah kok milih aku tak urun rembug tok weh, nggak mau urun harta, maka tidak ada kebaikan. Nek mung urun rembug itu bisa dilakukan oleh orang mukmin yang tidak punya kekuatan harta, bisa urun rembug. Yang punya harta, kalau memang diberi kemampuan juga oleh Allah, bisa urun rembug, juga harus urun harta. Maka itu yang bermanfaat bagi dirinya. Kalau dia hanya milih urun rembug dan urun tenaga, tetapi tidak mau urun harta, padahal harta oleh Allah dititipkan pada dirinya, maka ini juga belum kebaikan. Karena potensi kebaikan yang ada pada hartanya, dia perlakukan secara bakhil. Dia menjadi orang bakhil kalau sudah terkait dengan harta, padahal Allah berikan kemampuan harta pada dirinya. Maka Nabi itu kan bersabda, kalau orang-orang kaya kalian itu orang yang dermawan di antara kalian, maka fadhahrul ardi khairum mim batniha, hidup lebih baik daripada mati. Kalau harta itu dititipkan pada orang-orang kaya yang dermawan. Tetapi sebaliknya, kalau harta itu orang-orang kaya kalian adalah orang-orang bakhil di antara kalian, fabatnul ardi khairum min dhahriha, mati lebih baik daripada hidup. Nah, kalau bapak ibu memang dititipi oleh Allah kemampuan harta, tidak cukup hanya urun rembug, tidak cukup hanya urun tenaga, yang lebih bermanfaat untuk jenengan tebarkan sebagai kebaikan itu urun harta, karena Allah beri kemampuan harta pada jenengan. Itu yang ditekankan, ihris ala ma yanfa'uka, carilah yang bermanfaat untukmu. Kenali potensi diri. Oh, Allah titipkan kekayaan pada saya, berarti ini kebaikan yang harus saya tebarkan melalui harta ini. Oh, Allah titipkan kekuatan tenaga pada saya, berarti dengan tenaga ini banyak kebaikan yang bisa saya tebarkan. Dzuquwah. Oh, Allah titipkan kemampuan tentang ilmu, tentang berpikir kepada saya, tapi Allah tidak beri kemampuan fisik yang kuat, harta yang kuat pada saya. Maka berjuanglah dengan pemikiran, berjuanglah dengan pikirannya. Maka kan kita sering mendengar dzu ilmin, dzu quwwatin, dzu fikrin, dzu malin, dzu nafsin, kan begitu. Itu disinergikan. Yang Allah beri kekuatan pemikiran, yang Allah beri kekuatan fisik, Allah beri kekuatan harta, ini bersinergi, duduk bareng, bekerja bersama-sama sampai titik darah penghabisan, dzu nafsin. Yang punya kelebihan di pemikiran, yang punya kelebihan harta, yang punya kelebihan kekuatan fisik, ini semuanya harus dia tebarkan sebagai kebaikan, harus dilakukan untuk perjuangan
sampai titik darah penghabisan. Li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Maka Bapak Ibu kenali potensi diri yang Allah titipkan ke panjenengan. Lah kalau Allah titipkan semuanya, maka gunakan semuanya itu untuk tebaran kebaikan. Kalau hanya salah satu, maksimalkan, gunakan salah satu itu untuk tebaran kebaikan. Ya, ada lagi. Halaman 12, halaman terakhir, pada paragraf terakhir. Menjadi sesuatu yang bernilai ibadah bagi seorang muslim jika ia berolahraga untuk melatih kekuatan fisiknya dalam rangka izzul Islam wal muslimin, kejayaan Islam dan kaum muslimin, serta meninggikan kalimat-kalimat Allah. Pertanyaannya, olahraga apa saja yang dikategorikan berguna melatih fisik? Jalan sehat setelah sholat subuh, apakah termasuk di dalamnya, Ustaz? Olahraga sesuai kemampuan masing-masing. Dan tentu kalau memang punya kemampuan normal-normal saja, monggo, mau sepak bola ya boleh, badminton ya boleh, jogging 20 kilo ya boleh. Tapi kalau medis mengatakan, oh jenengan sudah di usia sekian, olahraganya harus ini, semua sesuai dengan porsi masing-masing. Gerak, yang penting gerak. Yang penting gerak. Jangan mager. Nah, sekarang kan banyak yang mager, males gerak. Hanya duduk, makan, datang sendiri. Maka anak-anak sekarang itu lebih rapuh daripada anak-anak dulu. Remaja-remaja sekarang, pemuda-pemuda sekarang lebih engkri-engkrian, lebih rapuh daripada remaja dan pemuda dulu. Nah, kalau dulu itu wis pelayon ini itu, mau beli sesuatu ya jalan, kalau nggak ada pit ontel, kalau ada pit ontel ngepit. Menek wit pelem jiblok-blok kan itu. Dioyak CB, kenal CB? Nah, kalau orang sekarang tidak kenal istilah CB. Yang jogo kebun tebu itu loh. Delalah mangan tanpa nembung. Ambil tebu siji tanpa nembung, konangan CB duya-uya melayu kecemplung kalen. Dulu mau beli apa saja itu jalan, jadi gerak terus. Kalau bermain dolanan pasti juga pergerakan fisik. Dulu itu begitu. Kalau sekarang wes mau makan tinggal pesen, datang sendiri. Nek aku celuk ibu-ibu, maem, datang makanan. Nek randang teko-teko ngambek. Ya sekarang itu terbukti kok. Anak-anak sekarang ini jatuh sedikit patah. Ya tahu, di pondok itu berapa banyak yang sudah patah? Berapa dokter? Enggak terhitung ya. Setiap bulan itu paling enggak 2 atau 3 yang patah. Lari di medan itu apa namanya, di lapangan hijau yang empuk itu, kepleset jatuh di rumput yang empuk, patah. Gojek dengan temennya, ninju lengan koncone sing ninju ceklek. Iya, itu fakta terjadi. Gojek dengan temennya meninju lengan temennya, kenceng begini, sing ditinju rapopo, sing ninju patah pergelangannya. Jalan sedang menuju aktivitas, delalah ini hujan agak licin, kepleset
sedikit salah nebak patah. Kalau dulu jarang anak-anak patah. Dulu itu anak kalau digigit itu sudah sesuatu luar biasa. Jadi itu betul-betul loro tenan gitu. Kalau sekarang ini apa sedikit patah, sedikit patah, sedikit patah. Patah-patah sedikit. Ini kenapa? Ya karena sudah makanannya serba instan, kemudian jarang gerak, tidak terlatih. Ibaratnya kalau anak-anak dulu itu tulangnya ngene iki lho, jadi tidak mudah patah. Sekarang jauh-jauh begini. Ini ngapa sithik goyang ngene patah. Lah ini loh ya. Olahraga sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau memang normal mampu masih muda ini sudah olahraga. Yang penting fresh. Olah pikir, olah rasa, olahraga, olah daya. Itu yang harus dilakukan oleh umat Islam. Olah pikir itu kognitif. Olah rasa itu hati. Bagaimana hati ini merasa, bersikap ketika diuji dengan kesenangan, bagaimana rasanya. Tentu bersyukur. Diuji dengan kesulitan, dengan sakit, bagaimana hatinya merasakan itu. Tentu dengan bersabar. Bagaimana ketika disakiti oleh orang lain, maka rasanya diolah, memaafkan. Jangan jadi pendendam. Disakiti oleh orang lain, difitnah, rasanya seperti apa? Meski sakit, tetapi idfa' billati hiya ahsan. Didik untuk punya rasa itu, membalas keburukan dengan kebaikan. Dua saja tidak cukup, butuh olahraga. Ilmu kuat, mudah memaafkan, rasa kuat, tapi raganya lemah, kena kipas angin sidik, greges-greges, nggak karuan. Diolah, dilatih. Naik mobil baru 10 meter mabuk, kelemun-kelemun, pusing-pusing. Nah, itu berarti raganya kurang kuat. Maka juga harus diolah. Diolah itu dilatih. Dilatih raganya. Bisa dengan bela diri juga. Yang tidak suka permainan bisa dengan bela diri. Monggo. Dan olah daya. Daya itu kekuatan. Ya. Kekuatan ini maka dzu ilmin dzu kuwatin dzu fikrin dzu malin itu disinergikan. Olah daya berarti kebersamaan gitu loh. Kalau hanya ada satu olah saja, olah pikir, yang kedua, ketiga, keempat tidak ada, kecil sekali manfaatnya, atau tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau hanya ada olah rasa tok, pikirnya tidak diolah, tergerus oleh zaman. Olah 1, 2 ada, yang ketiga raganya tidak terolah dengan baik, juga tidak banyak manfaatnya. Ada 1, 2, 3, yang keempat daya kebersamaannya tidak terlatih, tidak diolah, maka juga tidak akan bermanfaat. Meski jenius, meski punya bisa mengolah rasa, fisiknya kuat, tetapi nafsi-nafsi tidak dalam kebersamaan, maka manfaatnya sedikit sekali. Seperti lidi. Lidi itu kalau hanya seorang diri, maka itu mudah patah, tidak mempunyai kekuatan yang bisa
memberikan kebaikan dan kemanfaatan. Tapi kalau digabung jadi satu dalam satu kebersamaan, itu tidak mudah rapuh, tidak mudah patah. Itulah olah daya kebersamaan. Jadi ya berpengetahuan, berakhlak, kemudian fisiknya prima, ini disatukan dalam kebersamaan. Oh, itu dahsyat sekali kekuatannya nanti. Ya.